Oke, halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas kembali yang masih berkaitan dengan perencanaan kebutuhan material atau MRP. Jadi pada ini rentetan ya. Jadi kalau yang pertama sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana mengembangkan struktur produk dan juga kebutuhan kotor. Jadi di sini kita sudah menggambarkan struktur produknya dan juga kebutuhan kotor atau gross requirement pada masing-masing material. Nah, di sini kalau misalnya kita refresh kembali untuk yang di sini adalah gambar struktur produk yang sudah kita bahas. Nah, di sini kalau misalnya kita refresh kembali untuk kebutuhannya, untuk yang B ini adalah, untuk B ada 100. Ini 100 ya, kebutuhan grossnya, kebutuhan kotornya. Lalu untuk C ini 150 ya. 150. Lalu berikutnya yang CE, E-nya untuk yang dari B, E-nya dari B adalah 200, sedangkan E-nya dari C adalah 2 kali 150 berarti 300. Lalu untuk F adalah 2 kali C berarti 2 kali 150 berarti 300. Lalu untuknya D dari B ini adalah 200. Lalu untuk yang G ini 1 kali F berarti 300, dan untuk yang ini adalah 2 kali 300 berarti 600. Oke, ini adalah kebutuhan dari masing-masing kebutuhan kotornya dari masing-masing material. Nah, sekarang kita akan buat, nah ini kan dari PPT ya, dari PowerPoint yang ada di PowerPoint. Waktu tunggunya untuk yang A ini adalah 1 minggu, B 2 minggu, C 1 minggu, 1 minggu, E-nya 2 minggu, F-nya 3 minggu, lalu D 1 minggu, dan G 2 minggu. Nah, di sini kenapa kok untuk urutannya ini bukan berdasarkan abjad, tapi berdasarkan dari gambar yang ada di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini atau berdasarkan dari timeline yang ada. Oke, ini saya tambahkan untuk timelinenya ya. Jadi sebenarnya untuk urutan abjadnya ini bukan berdasarkan dari urutan untuk yang ini bukan berdasarkan dari abjadnya, tetapi berdasarkan dari timeline yang ada di sini juga. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang pertama kali adalah G. Karena G di sini waktu tunggunya adalah 2 minggu. Maka di sini dimulai yang untuk minggu pertama adalah G. Nah, G sendiri karena waktu tunggunya adalah 2 minggu, maka selanjutnya ini adalah tanggal yang diminta, tanggal rilis pesannya. Jadi ini adalah waktu ketika perusahaan ini memesan, dan ini adalah ketika barangnya sampai. Jadi ketika perusahaan memesan yaitu sebanyak 300 unit, dan ini adalah waktu tunggu selama 2 minggu. Saya bukan yang beda. Ini ada waktu tunggu selama 2 minggu. Nah, di sini ada waktu tunggu 2 minggu. Jadi ketika perusahaan ini memesan untuk pertama kalinya, yaitu pada minggu pertama. Karena di sini G dimulai pada minggu pertama. Nah, selanjutnya di sini ketika barangnya datang. Ini barangnya datang.
datang. Jadi di sini ketika barang datang yaitu pada minggu ketiga. Di sini minggu ketiga. Oke, selanjutnya untuk jumlahnya, kenapa kok bisa tiba-tiba 300 ya? Kan ini bukan magic ya. Tetapi kita untuk jumlah ini kita lihat di sini dari gambar yang ini. Nah, ini untuk G sini kita melihat adalah jumlahnya 300. Maka di sini G tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi, maka di sini jumlahnya adalah 300. Dan di sini sampai ketika sampai barangnya datang pada minggu ketiga adalah 300. Oke, selanjutnya setelah dari G, di sini G selesai, G dipesan dulu. Selisih 1 minggu di sini ada D. Selisih 1 minggu di sini ada D. D ini waktu tunggunya 1 minggu, yaitu di sini ya. Waktu tunggunya adalah 1 minggu. Ini kenapa kok 600? Karena kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini, G sendiri, D ini kan 600-nya di sini. Karena dia harus memenuhi untuk F dulu. Seperti yang ada di gambar ini, yaitu memenuhinya F dulu. Di sini kan untuk memenuhi F. F-nya kan selama 3 minggu ya ini. Maksudnya di sini untuk memenuhi F terlebih dahulu, maka dari itu D-nya untuk yang 600 ini dipesan terlebih dahulu. Ini dipesan terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Jadi di sini kalau misalnya karena supaya untuk memenuhi F dulu, maka dari itu perusahaan memesan 600 unit terlebih dahulu untuk D. Nah, kalau misalnya kita lihat waktu tunggunya, di sini waktu tunggunya adalah 1 minggu. Maka dari minggu kedua, di sini ada waktu tunggu seminggu. Ada waktu tunggunya yaitu seminggu, 1 minggu. Maka di sini pada minggu ketiga, di sini kan juga kita bisa lihat pada minggu ketiga itu untuk barang D-nya datang. Oke, selanjutnya, lalu berikutnya adalah 200. 200 ini dapat dari mana? 200 dapat dari sini. Di sini D-nya totalnya sudah 800 kan, yaitu terpecah menjadi F untuk F dan untuk B. Jadi di sini terpecah untuk F, dan untuk B. Nah, di sini untuk yang B kebutuhannya adalah 200. Kenapa kok di minggu keempat? Karena kalau misalnya kita lihat timelinenya di sini, timelinenya di sini ada di minggu keempat. Nah, di sini karena si D-nya ini hanya butuh 1 minggu, maka ini pada saat ini adalah pada saat dipesan. Ini pesan ya, pesan. Lalu selisih waktunya yaitu 1 minggu. Lalu ini untuk sampai di minggu kelima. Di sini kan kita bisa melihat bahwa ini sampai di minggu kelima. Oke, selanjutnya setelah dari G dan D, maka kalau misalnya sudah datang pesanannya, maka berikutnya adalah yang F. F sendiri. Untuk F sendiri, kita bisa melihat di sini F di sini 300. Dilihatnya dari mana? Kembali lagi ke gambar
ini, yaitu F-nya 300. Lalu di sini kalau misalnya kita melihat untuk F-nya itu terjadi ketika D dan G-nya sudah sampai. Itu pada saat seperti ini G dan D-nya sudah sampai, maka F dipesan. Itu F ini adalah pesan barangnya. Lalu selanjutnya kita bisa melihat di sini untuk waktu tunggunya adalah 3 minggu. Maka di sini F-nya ini datangnya pada setelah 3 minggu ya. Berarti untuk ini 3 minggu. Nah, selanjutnya ini 3 minggu, maka F-nya sampai di minggu ke-6. Nah, ini kan kita kalau bisa lihat timeline-nya di sini, ini sampai di minggu ke-6. Nah, selanjutnya setelah F adalah E. Nah, E-nya sendiri kalau misalnya kita lihat dari gambarnya, gambar yang strukturnya, E sendiri di sini ada dua, ada yang untuk C dan ada yang untuk C dan untuk E. Ada yang untuk C dan untuk B. Nah, di sini untuk yang C adalah 300 dan untuk B adalah 200. Nah, kenapa kok di sini ini di minggu ketiga? Karena kalau misalnya kita lihat dari timeline-nya, ini ada di minggu ketiga. Jadi di minggu ketiga ini B diproses terlebih dahulu. Karena apa? Karena di sini untuk D-nya sendiri kan hanya 1 minggu. Lalu selanjutnya di sini untuk E-nya butuh waktu 2 minggu. Sedangkan untuk kalau E-nya untuk C itu masih menunggu yang F. F-nya sendiri dipesan, sedangkan lead time-nya sendiri di sini adalah 3 minggu. Lead time-nya di sini kan 3 minggu. Kan lama ya. Daripada menunggu lama-lama, ya udah berarti kita selesaikan dulu. Perusahaan ini bisa pesan dulu untuk yang E. Jadi E-nya ini dipesan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk yang E itu dipesannya di minggu ketiga. Minggu ketiga di sini untuk yang dipesan untuk yang B terlebih dahulu. Nah, ini kan 200. Lalu di sini lead time-nya 2 minggu. Maka sini lead time-nya kan 2 minggu nih. Berarti dari minggu ketiga sampai ke minggu ke-5. Di sini minggu ke-5-nya si E buat B-nya itu nyampe sampai sini. Nah, di sini lead time-nya 2 minggu. Oke, selanjutnya kalau sudah di sini kalau misalnya kita lihat timeline-nya ini untuk E sendiri di sini adalah 2 minggu juga untuk timeline-nya. Nah, kenapa kok dipesannya itu? Jadi tadi kan karena kenapa kok dipesannya yang B dulu, karena F-nya ini kan lead waktunya adalah 3 minggu. Sedangkan untuk yang D sendiri di sini cuma 1 minggu. Jadi lebih dahulu pesan untuk E yang untuk B dulu supaya B-nya ini bisa diproses. Nah, selanjutnya di sini untuk E-nya sendiri di sini adalah 2 minggu. Nah, di sini E-nya dari mulai 2 minggu. Saya beri warna yang lain supaya membedakan. Lalu dia ke sini. Karena ini 2 minggu ya, berarti dari minggu ke-4 ke minggu ke-6. Ini 2 minggu. Nah, maka dari itu di sini ini berarti E-nya ini sudah kita bahas ya. Ini sudah kita bahas.
Lalu selanjutnya untuk setelah E adalah, kalau bisa kita lihat di sini adalah C. Kenapa kok C-nya terlebih dahulu? Setelah di sini adalah C ya. C di sini hanya butuh 1 minggu. Sedangkan kalau B butuh waktu 2 minggu untuk produksinya. Nah, ini berarti pesanan ini dilakukan, lalu selanjutnya waktu tunggunya untuk yang C atau B, ini sebenarnya C sama B kalau bisa tidak ada yang harus saling dahului ya. Tapi di sini kalau misalnya kita lihat ya C dulu lah. Berarti C di sini setelah selesai E dan F ini selesai, maka menghasilkan C. Nah, C sendiri di sini adalah 150. Nah, 150 ini sedang di minggu ke-6 karena diselesaikan untuk E dan F-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini kan waktunya adalah 1 minggu. Maka untuk prosesnya itu di sini adalah 1 minggu. Nah, di sini selanjutnya adalah B. Di sini untuk yang proses C-nya selesai di 1 minggu. Oke, saya akan klarifikasi dulu. Jadi di sini mungkin saya ada kesalahan. Di sini bukan sampai barang sampai datang ya. Maksudnya di sini ini adalah ketika bukan memesan perusahaan ini memesan persediaan. Tetapi di sini adalah ketika pesanan itu dirilis. Jadi ketika permintaan dari konsumen itu dirilis, maka itu diproses selama 2 minggu di dalam, untuk yang di sini kan petik G. Berarti di sini untuk selanjutnya proses ini selesai menjadi produk. Ini proses produksi di dalam G-nya selesai. Itu pada saat ini adalah prosesnya selesai, bukan untuk sampai ya. Maksudnya di sini bukan persediaannya kita pesan terus selanjutnya barangnya sampai. Maaf ada kesalahan. Jadi di sini ini adalah untuk ketika tanggal rilis pemesanannya dari konsumen, memesan dari konsumen. Jadi di sini maksudnya adalah permintaan konsumen, bukan ketika perusahaan memesan produk. Jadi ada kesalahan sedikit. Ini adalah untuk prosesnya selama, jadi kalau misalnya dari G berarti prosesnya selama 2 minggu dan pada minggu ketiga ini prosesnya selesai. Oke, kita lanjutkan. Di sini semuanya modelnya juga sama. Lalu untuk yang B, nah B di sini saya berikan warna yang berbeda supaya tidak bingung. Nah, di sini untuk yang B, kalau bisa kita lihat di timeline, ini di sini adalah di minggu kelima, yaitu jumlahnya adalah 100. Nih, di sini jumlahnya adalah 100. Nah, ini adalah di minggu kelima. Di minggu kelima, lalu lead waktunya adalah 2 minggu, maka sampai pada minggu ke-7. Ini 2 minggu. Lalu selanjutnya, yang terakhir adalah A. A di sini A. A-nya itu di sini adalah 1 minggu ya. Di minggu ke-7 sampai minggu ke-8 di sini, jadi diperkirakan proses produksinya akan selesai di minggu ke-8. Nah, jadi di sini untuk yang minggu ke-7 karena proses B dan C ini selesai, maka proses A ini bisa dilakukan, jadi bisa dirilis pesanannya. Lalu selanjutnya selama prosesnya ini adalah waktu leadnya itu 1 minggu, maka proses untuk yang A ini bisa dilakukan dan selesai di minggu ke-8. Oke, jadi ini adalah penjelasan mengenai Gross Requirement Planning. Ini belum saya tulis.
Ini adalah penjelasan tentang gross requirements planning. Jadi di sini bagaimana perusahaan membuat perencanaan mengenai kebutuhan kotornya selama setiap kebutuhan materialnya. Oke, jadi ini adalah penjelasan tentang gross requirement planning dari saya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan saya. Oke, sampai jumpa semuanya. Bye-bye.